Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat sore. Halo, selamat malam. Halo teman-teman siswa SMA kelas 11 dimanapun kalian berada. Diharapkan kalian berada di rumah masing-masing ya, dan dalam keadaan sehat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat melaksanakan training hari ini. Teman-teman yang ada di rumah boleh menonton video ini bersama teman, kerabat, atau saudara yang mungkin membutuhkan pengetahuan mengenai training ini. Jikalau keadaannya memang memungkinkan ya teman-teman. Semoga training ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, karena semua materi yang dibahas pada training ini berkaitan dengan kehidupan teman-teman di sekolah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berkenalan dulu pada pembicara hari ini. Halo, nama saya Karel Lastano Subiri. Saya lahir di Pekanbaru, tanggal 14 Agustus 1998. Sekarang saya menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Dan berikut ada ID line saya dan email saya apabila teman-teman mempunyai pertanyaan mengenai materi hari ini. Halo, nama saya Septriani Regita Cahyani. Saya lahir di Sidoarjo tanggal 25 September 1998. Sekarang saya menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Berikut adalah ID line dan email bila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai materi training hari ini. Halo, nama saya Senio Chanel. Saya lahir di Bandung, tanggal 16 Desember 1998. Sekarang saya menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Berikut terdapat ID line dan email bila teman-teman ingin menghubungi terkait dengan materi training pada hari ini. Halo, nama saya Wanda. Saya lahir di Bandung, tanggal 18 Agustus 1999. Sekarang saya menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Berikut terdapat ID line dan alamat email bila teman-teman ingin menghubungi saya terkait materi training pada hari ini. Berikut ini ditampilkan barcode yang teman-teman dapat scan, atau teman-teman bisa klik linknya di description box untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai pembicara hari ini. Agar lebih semangat, sekarang kita mau jargon dulu. Jargonnya seperti ini ya. Knowing your own emotion, let's start. Oke, sekarang jargonnya bareng-bareng ya. Knowing your own emotion, let's start! Untuk menjaga kelancaran proses training, kelompok kami menciptakan beberapa agreement. Yang pertama adalah diperbolehkan untuk minum, tapi teman-teman diminta untuk tidak menonton video sambil makan untuk menjaga fokusnya. Kemudian untuk yang kedua, diperbolehkan untuk mengambil kertas atau notes atau buku untuk mencatat materi. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk men-skip video. Namun teman-teman boleh mempause video bila ada materi yang ingin dicatat terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, teman-teman diminta untuk tetap fokus dan konsentrasi dalam mengikuti training. Kemudian yang kelima, teman-teman diminta untuk aktif mengikuti kegiatan yang ada. Sebelum kita memulai proses training, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, teman-teman boleh mendownload handout terlebih dahulu. Teman-teman dapat mendownload handout melalui barcode yang telah disediakan. Kemudian, kedua, teman-teman boleh mengambil catatan. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk menyediakan 4-5 lembar kertas kosong dan alat tulis. Start by knowing your own emotions. Mengapa mengambil judul tersebut? Jadi, materi hari ini berkaitan dengan emotional intelligence. Emotional intelligence merupakan kemampuan seorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan.
Dengan mulai mengenal emosi yang ada dalam diri kita dapat meningkatkan emotional intelligence. Kenapa emotional intelligence penting dan harus ditingkatkan? Nah, kelompok kami menemukan bahwa pada anak-anak SMA kelas 11, rata-rata tergolong dalam masa perkembangan remaja akhir. Nah, pada masa remaja akhir, individu cenderung memiliki kestabilan emosi yang cukup buruk. Dalam hal ini, individu dapat meningkatkan kestabilan emosi yang dimiliki apabila mereka mengenal emosi yang mereka miliki. Dan dalam training ini terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat melatih kemampuan mereka untuk mengenali dan menjaga kestabilan emosi tersebut. Sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Berikut videonya. Oke, sekarang kita akan bermain Find the Difference. Nah, sekarang teman-teman cukup mencari perbedaan antara setiap pasang gambar yang akan diberikan. Mulai dari sekarang. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan pertama. Pada kegiatan hari ini, teman-teman diminta untuk menyediakan kertas dan bolpen yang sudah teman-teman siapkan sebelumnya. Kemudian saya akan menceritakan situasi dan teman-teman diminta untuk menjelaskan atau menuliskan apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman menghadapi suatu situasi tersebut. Jadi, mari kita mulai. Nah, ini teman-teman sedang mempersiapkan suatu ujian, di mana teman-teman belajar sungguh-sungguh, teman-teman belajar dari catatan, cetak, atau rangkuman lainnya. Dan teman-teman belajar sampai larut malam. Teman-teman sedang menghadapi suatu ujian, teman-teman ujian di kelas, dan teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa mengerjakannya. Teman-teman mendapatkan nilai itu cenderung jelek dan di bawah rata-rata. Teman-teman bisa tuliskan apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman mendapatkan hasil ujian tersebut. Teman-teman bisa
berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya akan tanya lebih lanjut pada teman-teman. Ya. Jadi kita sudah melewati di kegiatan satu ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin berceritakan penghayatan teman-teman selama mengikuti kegiatan satu ini? Ada yang mau cerita? Ya. Iya. Boleh kakak ceritakan apa penghayatan kakak ketika melakukan kegiatan ini? Jadi kalau dari kegiatan yang udah dilakukan tadi, seru sih menurut saya. Terus juga cukup relate sih, karena saya sendiri pernah gitu merasakan hal serupa, dimana saya sudah belajar baik-baik, tapi nilai yang saya dapat tidak sesuai dengan effort saya, usaha saya gitu. Jadi Terus sih. kakak merasa kalau ini tuh sangat related sama kehidupan kakak ketika kakak bersekolah gitu ya. Terus ada kesulitan nggak sih kak pas kakak lagi mengerjakan kegiatan tersebut saat kakak harus menghayati apa yang kakak rasakan pas kakak ada di situasi tersebut misalnya? Paling awalnya sih bingung mau nulis apa, terus juga waktunya sih menurut saya kurang panjang, soalnya kan refleksi ya, jadi kita mesti mikir kembali gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih kakak April. Satu lagi, ada yang mau cerita soal apa penghayatan yang sudah teman-teman ini lakukan di kegiatan satu ini? Ya, boleh, silakan. Ya, jadi apa yang kakak Daniel hayati ketika kakak melakukan kegiatan satu ini? Sebenarnya untuk kegiatan satu ini bisa dibilang sangat relevan ya dengan pengalaman saya sendiri gitu, masih sekolah SMA maupun sekarang juga kadang-kadang masih pernah mengalami begitu ya. Jadi menurut saya dalam kegiatan ini ya cukup relevan, sangat relevan dengan apa yang pernah saya rasakan. Jadi sama seperti kakak Abdul tadi ya, kalau ini tuh sangat relevan ketika kakak menghadapi suatu situasi tersebut. Terus mungkin ada kesulitan ketika kakak melakukan kegiatan ini mungkin? Kalau kesulitan sih sebenarnya gak banyak ya, hampir gak ada ya kesulitan kalau dibilang, soalnya saya juga cukup sering ngalamin kejadian kayak gini gitu, seperti itu. Baik, terima kasih kakak Daniel sudah menceritakan atau men-sharing soal apa yang dihayati ketika kakak pada situasi tersebut. Jadi pada kegiatan satu ini, kegiatan ini tuh dimaksudkan untuk mengolah atau menghayati apa yang dirasakan ketika menghadapi satu situasi, di mana pada situasi kegiatan satu tadi menceritakan soal bagaimana kita menghadapi ujian dalam mempersiapkannya, saat menghadapinya, dan ketika mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Mungkin dari teman-teman yang tadi sudah menghayati soal apa yang dirasakan sama teman-teman yang bertanya, mungkin saya akan tanya lebih lanjut untuk kakak April, apa yang kakak alami waktu kakak sedang ada di situasi tersebut? Boleh kakak ceritakan, kakak April? Paling kesel sama sedih sih. Mengapa bisa kesal atau sedih? Soalnya kan udah belajar maksimal, tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kita lakuin. Jadi kesel sama sedih sih yang aku rasain. Jadi kakak merasa kesal dan sedih ketika memang kakak sudah belajar tapi hasilnya tidak sesuai itu ya kak ya? Iya. Terima kasih untuk kakak April dan kakak Daniel sudah berbagi menceritakan apa yang sudah kakak alami di situasi yang ada di kegiatan satu ini. Tadi ada yang sudah menceritakan soal apa penghayatan dari kegiatan satu ini dan apa kesulitannya. Sekarang ada yang dari teman-teman ini, ada yang ingin berbagi pengalamannya nggak terkait kegiatan satu. Saat misalnya ketika kita menghadapi suatu ujian, kita benar-benar belajar,
kemudian kita menghadapi ujiannya, lalu kita mendapatkan nilai yang kurang baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, cerita teman-teman. Oh ya, dari kakak siapa? Kak Sofia. Oke, Kak Sofia tadi sudah mengangkat tangan. Boleh kakak ceritakan apa pengalaman kakak saat menghadapi situasi tersebut? Waktu mengalami situasi tersebut, pastinya emosi yang muncul itu pertama kali sedih. Sedihnya karena ternyata nilainya tuh jelek. Terus merasa kecewa karena udah punya harapan yang tinggi kan, kalau udah belajar, apalagi kalau belajarnya tuh udah sungguh-sungguh, terus udah ada harapan gitu untuk dapat nilai yang lebih baik, tapi ternyata kan enggak. Terus emosi yang lainnya sih yang pasti bakal muncul tuh marah, karena kita nggak terima kan kalau misalnya kok udah belajar baik-baik, bahkan mungkin waktu pas kita ngejawabnya tuh kita yakin kita tuh bisa, tapi kok dapat nilainya kok kecil ya. Pas marah nggak sih gitu, marah sama yang meriksa kayak gitu, marah sama gurunya. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kakak Sofi sudah berbagi pengalamannya atau menjelaskan emosi apa yang sedang dirasakan, yaitu sedih, kecewa, dan marah. Terima kasih untuk Kakak Sofi. Teman-teman yang ada di rumah boleh untuk menuliskan penghayatan atau kesulitan atau mungkin jawaban dari kegiatan ini di kolom komentar ya. Jika teman-teman sudah menyelesaikan kegiatan yang baru saja dilakukan, teman-teman dapat menyimpan terlebih dahulu lembaran kertas tersebut dan mendengarkan penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Jadi, sesuai yang sudah dibahas pada awal video, tema training kita pada hari ini adalah Emotional Intelligence. Emotional Intelligence, bila diterjemahkan, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan pada umumnya dianggap oleh masyarakat umum seperti siswa, guru, atau orang tua sebagai hal kognitif yang berhubungan dengan akademik. Jadi, siswa yang cerdas atau individu yang cerdas dianggap memiliki kemampuan berhitung yang baik, kemampuan menghafal materi yang baik, atau memiliki nilai raport yang di atas rata-rata atau minimal sesuai dengan nilai HKM pada sekolah tertentu. Sebenarnya, kecerdasan ini tidak terbatas pada hal akademik saja. Jadi, banyak kecerdasan lain yang dimiliki oleh individu. Salah satu yang terpentingnya adalah emosional, kecerdasan emosional. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu amover, yang artinya bergerak menjauh. Berdasarkan asal katanya ini, emosi dianggap sebagai kecenderungan seseorang untuk bertindak. Menurut Goleman tahun 2002, emosi adalah situasi biologis, psikologis, dan kecenderungan individu untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi, emosi ini merupakan reaksi atau respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal bisa dalam diri maupun luar diri. Jadi, emosi ini bisa berbentuk dorongan individu untuk melakukan suatu perilaku. Menurut Goleman tahun 2002, terdapat 8 macam emosi. 8 macam emosi ini termasuk kategori besar dari emosi, yaitu ada amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Apa saja yang termasuk kategori amarah atau emosi-emosi apa saja yang dapat dimunculkan, yaitu seperti mengamuk, beringas, kesal hati, benci, atau bahkan tadi jengkel dapat termasuk ke dalam amarah ini. Yang kedua adalah kesedihan, yang termasuk misalnya teman-teman merasakan sedih, pedih, putus asa, suram, muram, atau teman-teman mengasihan diri, atau melankolis, itu semua termasuk ke dalam kesedihan. Yang ketiga adalah rasa takut, yang termasuk seperti emosi yang dimunculkan cemas, gugup, khawatir, was-was, waspada, atau teman-teman merasa tidak tenang. Yang berikutnya adalah kenikmatan, yang termasuk dalam kenikmatan yaitu ketika teman-teman munculkan emosi gembira, bahagia, senang, puas, bangga,
atau teman-teman merasa terhibur, riang, itu semua termasuk ke dalam kenikmatan. Berikutnya yaitu terkejut. Yang termasuk terkejut ketika teman-teman menunjukkan rasa kaget, ketidaksiapan, atau bisa juga kagum, tercengang. Itu semua termasuk dalam kategori terkejut. Yang termasuk dalam cinta yaitu penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, berbakti, rasa hormat, atau bisa juga kemesraan atau kasih. Yang termasuk jengkel adalah hina, jijik, atau mual, atau tidak suka. Itu semua dapat termasuk ke dalam kategori jengkel. Yang terakhir adalah malu. Malu itu bisa antara kita malu hati atau juga teman-teman bisa merasa kesal sehingga teman-teman malu. Itu bisa termasuk kategori malu. Nah, tadi 8 macam emosi yang dikemukakan oleh Goleman tahun 2002. Emosi sendiri berbeda dengan perasaan atau yang biasa kita kenal dengan feeling. Sekarang kita masuk pada emotional intelligence. Jadi, emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya, tentunya menggunakan intelijensi individu tersebut, dan menyelaraskan antara emosi yang dimunculkan dan bagaimana pengungkapannya. Emotional intelligence ini biasa melibatkan faktor seperti atau komponen dasar seperti bagaimana individu memahami emosi yang dimunculkan, bagaimana individu mengendalikannya, apa yang memotivasi individu tersebut, terus mengenai hal empati dan juga hubungan yang efektif dengan orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu komponen penting adalah memahami emosi yang dimunculkan. Sebelum penjelasan materi ini, teman-teman sudah mengikuti kegiatan, yaitu teman-teman diminta untuk membayangkan suatu situasi di mana teman-teman sudah belajar dengan giat, namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, dalam hal ini, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak teman-teman menyadari emosi yang teman-teman rasakan. Hal ini menjadi poin penting ketika teman-teman menerapkan emotional intelligence. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba teman-teman bisa bermain di games berikut ini. Oke, sekarang kita akan mulai games. Nama gamesnya adalah Games Match Me. Nah, sebelum kita mulai games ini, teman-teman dapat mengambil kertasnya dulu dan juga alat tulisnya untuk menulis jawabannya. Nah, pada games ini, teman-teman diminta untuk menghubungkan bentuk ekspresi wajah yang sesuai dengan emosi yang diberikan. Dalam setiap slide, teman-teman akan diberikan 2 bentuk ekspresi wajah. Nah, teman-teman harus memilih emosi mana yang sesuai dengan bentuk ekspresi wajah tersebut. Dan juga apabila sudah, teman-teman diminta untuk menuliskan kapan emosi tersebut muncul. Oke, sampai sini sudah jelas. Oh gitu, kita mulai saja gamesnya. Berikut ini adalah jenis-jenis emosi yang ada pada manusia. Sekarang gamenya dimulai. Jenis emosi apakah yang mereka miliki? Oke, waktunya sudah habis. Nah, pada game ini, teman-teman tadi sudah menghubungkan emosi yang tepat dengan ekspresi yang ada. Nah, sekarang, apa fungsi dari game ini? Jadi setelah mengikuti kegiatan training ini, dan setelah bermain games,
penghayatan teman-teman saat melakukan kegiatan games ini apa? Ada yang mau berbicara? Oke, ya, dengan kakak siapa ini? Kak Ismi. Oh, Kak Ismi. Nah, boleh beritahu apa penghayatannya selama melakukan kegiatan ini? Penghayatannya sih selama mengikuti games tadi, menurut aku gamesnya seru, terus menarik sih, terus aku juga jadi lebih tahu itu ekspresi orang tuh gimana aja, sesuai sama emosi dia, kayak misalnya dia marah, ekspresinya tuh gimana kayak gitu. Oh iya. Ada lagi yang mau? Ya, silakan Kak siapa namanya kakak? Namanya Kak Sofia. Oh iya, Kak Sofia boleh beritahukan teman-teman penghayatannya selama melakukan kegiatan games ini? Selama kegiatan games ini, penghayatannya menurut saya cukup mudah, karena sehari-hari pasti udah pernah ngalamin mau sedih, mau gembira, dan lain-lainnya. Jadi menurutku cukup mudah untuk diikuti. Oh iya, terima kasih Kak Sofia. Ya, sama-sama. Terus, teman-teman ada merasakan kesulitan nggak saat memainkan games ini? Boleh Kak Ismi tadi? Sebenarnya kalau menurut saya sih sulit tuh enggak, cuman kadang saya bingung aja sih, kayak misalnya emosi, ada beberapa emosi yang ekspresinya tuh sulit untuk diketahui gitu. Benar, misalnya orang lagi sedih sama kecewa kan bisa aja ekspresinya tuh sama, tapi jadi bisa ada kayak ada beda-beda persepsi gitu buat mengekspres emosinya. Terima kasih Kak Ismi. Kak Sofi, ada kesulitan? Kalau misalnya dari saya, nggak ada kesulitan sih kalau menurut saya ya. Soalnya kan balik lagi yang tadi saya bilang, hampir semua emosi-emosi yang ada di games ini udah pernah saya alamin. Jadi saya bisa waktu pas saya lihat, saya persepsiin, saya ngerasa oh ya saya pernah ngalamin hal ini kayak gitu. Jadi saya lebih mudah untuk jawabnya gitu. Sekarang saya mau bahas salah satu ya. Nah, tadi kan udah main gamesnya nih, Kak Ismi sama Kak Sofia. Nah, untuk Kak Ismi, boleh beritahu nggak nomor 1 itu kira-kira situasi apa yang muncul pada emosi tersebut? Yang gembira. Oh iya, itu pada situasi seperti apa sih munculnya emosinya? Kalau misalnya di keseharian sih, kalau misalnya kayak di sekolah gitu, misalnya dapat nilai bagus gitu, kan gembira gitu, seneng, jadi tersenyum gitu sih Kak. Oh iya, terima kasih Kak Ismi. Untuk Kak Sofia, nomor 2 tahu nggak jawabannya? Kira-kira itu situasi apa yang munculin emosi kayak gitu? Untuk nomor 2 itu emosi marah. Oh iya, itu pada situasi apa sih munculnya? Kalau misalnya untuk saya pribadi sih kadang kalau marah itu ketika ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama apa yang saya inginkan gitu sih. Oh iya. Jadi dari games ini bisa dilihat ya, teman-teman bisa mengenali dan memiliki insight nanti seperti apa sih emosi tersebut munculnya pada situasi apa dan bentuk emosi apa yang akan muncul. Tuh. Terima kasih teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah boleh untuk menuliskan penghayatan atau kesulitan atau mungkin jawaban dari kegiatan ini di kolom komentar ya. Dari games ini, teman-teman dapat meningkatkan kemampuan emotional intelligence. Dengan cara apa? Dengan cara tadi mengenali itu
bentuk emosi yang ada dengan ekspresi yang telah diberikan. Dengan menyesuaikan tersebut, siswa dapat meningkatkan kemampuan untuk mengenali emosi yang ada. Dan juga teman-teman dapat memiliki insight mengenai kapan emosi-emosi tersebut muncul, pada situasi seperti apa emosi-emosi tersebut akan muncul. Nah, hal tersebut akan meningkatkan kemampuan emotional intelligence teman-teman. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan beberapa lembar kertas yang masih kosong. Saya akan mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri melalui beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nantinya teman-teman akan diberikan waktu selama 10 hingga 15 menit untuk menguraikan jawabannya. Pertanyaan pertama, apa momen terindah dalam hidup teman-teman? Hal apa yang bisa teman-teman pelajari dari masa lalu? Apa yang teman-teman rasakan saat ini? Apakah saat ini teman-teman merasa bahagia? Hal apa yang dapat membuat teman-teman merasa bahagia? Sudahkah teman-teman berusaha melakukan yang terbaik dalam hal apapun? Adakah target yang berhasil teman-teman capai pada akhir-akhir ini? Apa hal yang disesali teman-teman pada akhir-akhir ini? Dan hal apa yang teman-teman mau rubah pada akhir-akhir ini? Nah, sekarang teman-teman diminta untuk menguraikan jawaban pada lembaran kertas tadi yang telah teman-teman sediakan dengan waktu 10 hingga 15 menit ya. Sebetulnya, aktivitas ini tidak hanya didesain untuk refleksi diri teman-teman saja, tapi juga dapat didiskusikan atau dibagikan dengan teman-teman di sekolah, teman-teman satu kelompok, keluarga atau kerabat dekat teman-teman. Namun, bila situasinya memungkinkan ya. Oke, untuk kegiatan yang kedua, boleh mungkin ada yang mau sharing mengenai penghayatannya masing-masing terkait dengan kegiatan kedua. Boleh disebutkan namanya ya, dengan kakak siapa? Dengan Aprilia. Ya, Kak, bagaimana penghayatannya mengenai kegiatan refleksi tadi? Jadi dari kegiatan tadi, saya merasa menjadi lebih menyadari emosi yang dirasakan dan juga pemicunya. Karena seringkali kita itu melampiaskan emosi kita pada situasi yang salah. Misalnya, kita itu lagi stres dengan pelajaran di sekolah, tapi kita lampiaskan misalnya pada orang tua atau orang rumah. Misalnya seperti itu. Jadi dari kegiatan tadi, saya mampu mengetahui respon baik apa yang diberikan pada situasi yang tepat. Melalui kegiatan ini juga, saya dapat belajar untuk mengelola emosi dan juga mengetahui latar belakang perilaku yang saya berikan pada orang lain ini ternyata di latar belakangi oleh beberapa hal, dikarenakan oleh beberapa hal yang sedang saya rasakan. Itu sih. Oke, dengan Kak April, apakah mungkin ada kesulitan sama mengerjakan refleksi ini? Kesulitannya paling untuk waktu mengerjakan refleksi menurut saya kurang panjang. Selebihnya enggak. Oke. Oke, terima kasih Kak April. Mungkin dari partisipan yang lain ada yang mau menceritakan tentang penghayatannya? Boleh acungkan tangan dan sebutkan siapa namanya ya. Saya Ismi. Ya. Kalau penghayatan dari saya sih, saya bisa lebih menyadari emosi yang dirasakan, kayak misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau lagi sedih, lagi marah, terus dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, gimana, jadi lebih sadar mengenai emosi yang dirasakannya gitu. Oke, jadi teman-teman sebetulnya melalui kegiatan ini, teman-teman tuh diajak untuk
dapat menyadari emosi yang teman-teman rasakan dengan mendeskripsikan apa yang sedang terjadi pada situasi saat ini gitu. Nah, sebetulnya kegiatan ini tuh bisa teman-teman bagikan juga loh dengan teman-teman lain, seperti teman-teman sekelompok misalnya, kayak ketika teman-teman tuh men-sharingkan apa yang sedang dirasakan teman-teman sehingga saling mengerti satu sama lain dan meluruskan beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat membentuk kerjasama tim yang baik dan mencapai tujuannya dengan baik. Begitu teman-teman. Nah, mungkin dari Kak Ismi ada nggak kesulitan selama mengerjakan refleksi ini? Kalau kesulitan sih nggak ada sih Kak sebenarnya. Cuma terkait waktu aja sih sebenarnya kan menurut saya agak singkat waktunya. Terus ini kan refleksi jadi harus lebih benar-benar aja. Cuman sebenarnya sih nggak ada kesulitan yang dirasain. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi dan Kak April. Sama-sama. Teman-teman yang ada di rumah boleh untuk menuliskan penghayatan atau kesulitan atau mungkin jawaban dari kegiatan ini di kolom komentar ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah aktivitas ini membantu menjernihkan beberapa permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini? Apakah melalui aktivitas ini dapat membuat teman-teman mengetahui perilaku yang orang lain berikan pada teman-teman atau perilaku yang teman-teman berikan pada orang lain? Nah, jadi teman-teman, ternyata kecerdasan emosi itu sangat penting ya. Dengan kecerdasan emosi kita mampu memahami perasaan kita, mampu memahami perasaan orang lain, dapat mengelola emosi kita, mengendalikan perilaku apa yang harus ditampilkan pada situasi yang tepat, dan mengambil keputusan yang tepat yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Itu sangat penting buat teman-teman yang sering bekerja dalam kelompok atau bekerja dalam tim. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai 5 aspek dalam emotional intelligence. Yang pertama itu ada pengenalan diri, yang kedua itu ada penguasaan atau pengendalian diri, yang ketiga itu ada motivasi diri, yang keempat ada empati, dan yang kelima ada hubungan yang efektif dengan orang lain. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengenalan diri, di mana teman-teman diminta untuk mampu mengenali emosi yang sedang dirasakan dan pemicu atau penyebab dari emosi tersebut. Misalnya ketika teman-teman merasakan salah satu emosi, cobalah untuk memberi nama pada emosi tersebut, entah itu marah, iri hati, atau yang lainnya. Namun bila teman-teman merasa kesulitan, teman-teman boleh melakukan refleksi seperti tadi dengan menuliskan apa yang teman-teman rasakan saat ini pada lembar kertas atau buku, sehingga teman-teman dapat menafsirkan apa yang sedang dirasakan. Dan jangan coba menyangkal pada emosi tersebut ya, terlepas itu emosi positif atau negatif. Yang kedua ada pengendalian diri. Di sini teman-teman diajak untuk lebih mengontrol perilaku dan berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Misalnya ketika teman-teman sedang marah, cobalah berpikir apakah ketika teman-teman marah saat itu juga itu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih kacau. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dengan kita menerima emosi yang kita rasakan, kita tuh mampu mengontrol apa yang akan kita berikan atau perilaku yang kita tampilkan pada orang lain. Selanjutnya itu ada motivasi diri. Ketika seseorang memiliki emotional intelligence yang tinggi, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapannya, ia tidak akan mengatakan apa yang salah dengan diri saya atau dengan rekan saya. Sebaliknya, ia akan mengatakan apa yang harus kita lakukan untuk mampu keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat itu ada empati, di mana kita harus mampu mengenali perasaan orang lain atau yang dirasakan orang lain dan mampu memposisikan jika kita berada pada situasi atau posisi tersebut. Bila teman-teman kesulitan, teman-teman boleh menanyakan apa yang sedang dirasakan oleh temannya dan apa yang harus kita lakukan untuk dapat membantu dia. Yang kelima itu ada hubungan yang efektif dengan orang lain, di mana ketika kita memiliki empati, kita mampu menjalin hubungan yang efektif dengan orang lain, seperti mampu mengambil keputusan yang tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Oke teman-teman, ternyata emotional intelligence itu sangat penting ya bagi seorang siswa, karena melalui emotional intelligence kita mampu memahami apa yang sedang kita rasakan, kita mampu mengendalikan apa
yang sedang kita rasakan atau emosi kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita juga dapat memahami apa yang orang lain rasakan, sehingga dalam mengambil keputusan kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain. Hal ini menjadi penting mengingat teman-teman seringkali bekerja dalam tim atau bekerja dalam kelompok. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan peregangan dulu ya supaya tetap fokus. Nah, gimana? Udah pada hafal gerakannya kan? Udah pada semangat belum? Udah panas belum nih teman-teman? Yuk, sekali lagi yuk, dan lagunya akan semakin cepat, perhatiin ya. Sekarang kita akan masuk pada materi yang ketiga, di mana seperti kita ketahui bahwa emotional intelligence ini sangat penting ketika ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita sedang belajar, menghadapi suatu ujian, atau menghadapi suatu masalah. Namun dalam praktiknya, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi emotional intelligence. Jadi, ada dua faktor besar yang mempengaruhi emotional intelligence. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada faktor fisik, di mana faktor fisik ini sangat berperan aktif pada emotional intelligence yang kita miliki. Dan ini itu menyangkut sistem syaraf. Contohnya saja, ketika ini tuh ada di bagian otak. Di bagian otak itu ada dua bagian besar mempengaruhi emotional intelligence. Yang pertama ada korteks, di mana korteks itu bertugas untuk menganalisis mengapa kita merasakan suatu emosi pada kegiatan yang kita lakukan, serta mengatasi masalah. Dan yang kedua ada sistem limbik, di mana di sistem limbik ini bertugas untuk mengendalikan emosi serta sebagai tempat untuk mengatur emosi. Dan yang kedua ada faktor psikis, di mana tidak hanya peran fisik yang mempengaruhi emotional intelligence, namun juga kepribadian dari individu. Ada dua lingkungan besar yang mempengaruhi emotional intelligence. Yang pertama ada lingkungan keluarga, di mana di lingkungan keluarga itu ada peran orang tua yang mengenalkan emosi pada anak, sehingga ketika anak usia dini itu diperkenalkan emosi dari orang tuanya, anak itu mulai mengidentifikasi apa yang diberikan orang tuanya seperti ekspresi marah, sedih, takut, kecewa, dan segala macam. Dan sekolah juga menjadi sarana untuk mengenalkan emosi, seperti ketika kita berteman atau ketika kita memperhatikan guru di sekolah. Dan yang kedua itu ada lingkungan non-keluarga, di mana di lingkungan non-keluarga ini tuh kita diajarkan untuk bertanggung jawab dan memiliki peran, dan kita mematuhi segala aturan yang ada di masyarakat, dan juga belajar untuk berempati. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi emotional intelligence, tentunya juga ada cara
untuk meningkatkan emotion intelligence. Jadi ada 5 cara untuk meningkatkan emotion intelligence. Yang pertama, ada kenali emosi yang kita rasakan. Ketika kita merasakan salah satu emosi, kita bisa berikan nama atau simbol pada emosi yang kita rasakan. Jika teman-teman kesulitan ketika menerima suatu emosi atau mengenal suatu emosi, teman-teman bisa tuliskan di kertas atau buku apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman mendapatkan atau menerima suatu emosi. Dan yang kedua, ada terima segala emosi yang kita terima tanpa berusaha untuk melawan. Maksud dari sini adalah ketika kita melihat suatu hal, pasti juga kita merasakan emosi positif atau negatif. Dan sebetulnya emosi positif atau negatif tersebut adalah emosi netral atau hanya reaksi dari otak saja, sehingga kita perlu mengenalinya lebih dalam dan memberikan arti yang luas, sehingga tidak ada perilaku negatif yang kita munculkan. Dodik 21 tahun diamankan polisi karena diduga melakukan ujaran kebencian disertai penghinaan terhadap Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam akun Instagram. Dalam pemeriksaan sementara, tersangka mengaku tidak suka dengan kepemimpinan Presiden Jokowi serta membuat meme yang melecehkan istri Presiden. Dan yang ketiga, ada coba untuk melihat apa yang kita alami berdasarkan sudut pandang orang lain. Maksudnya adalah ketika emosi itu kita rasakan, tentunya kita juga harus bisa menanggapi atau memberikan alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Dan juga kita bisa mengetahui cara untuk mengatasinya sehingga terhindar dari emosi atau perilaku negatif. Tentunya ini penting karena biasanya ketika kita menanggapi, pasti kita melakukan suatu refleksi dan dapat mengubah suatu emosi. Pada 6 Maret 2020, NF, seorang remaja berusia 15 tahun, mendatangi Mapolsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Kepada polisi, remaja tersebut mengaku telah membunuh seorang bocah berusia 5 tahun di rumahnya di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 5 Maret 2020. Kondisi NF, remaja tersangka pembunuhan bocah 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat, disampaikan oleh Hari Hikmat, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. NF adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 3 orang yang merupakan orang dekatnya. Akibat kekerasan seksual yang diterimanya, NF tengah hamil 14 minggu. Hal ini diketahui setelah NF menjalani tes fisik dan psikis di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Dan yang keempat, ada melakukan tindakan yang sesuai. Ketika kita menghadapi suatu hal atau masalah, pasti kita spontan untuk menanggapinya secara berlebihan atau sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ketika kita memiliki emotion intelligence yang baik, tentunya kita harus bisa mengendalikan emosi dengan cara ketika emosi itu kita terima dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita perlu mengolahnya dulu sehingga tidak ada perilaku negatif yang dimunculkan. Yang kelima, ada berempati. Ketika kita bisa memahami perasaan diri kita, kita juga harus bisa memahami perasaan orang lain. Dan tentunya kita bisa memposisikan ketika kita
berada di posisi orang lain, dan tentunya kita juga bisa bertanya pada teman kita ketika teman kita sedang kesusahan. Dengan seluruh materi yang telah disampaikan pada hari ini terkait emotional intelligence, sekarang kita akan melakukan kegiatan terakhir untuk membantu teman-teman mereview konsep emotional intelligence. Sediakan selembar kertas kosong dan alat tulis teman-teman. Jika sudah, maka sekarang teman-teman dapat membayangkan suatu situasi, kejadian, atau peristiwa yang berkenan atau berkesan bagi teman-teman. Mungkin bisa kejadian positif ataupun negatif yang mungkin teman-teman tidak bisa lupakan. Kemudian teman-teman dapat menuliskan sambil membayangkannya kembali emosi apa yang teman-teman rasakan pada saat itu, emosi apa saja yang teman-teman munculkan pada saat itu. Teman-teman juga dapat menuliskan dan menceritakan, mungkin ada orang-orang yang terkait seperti keluarga atau teman dekat atau mungkin orang lain. Teman-teman juga dapat menuliskan bagaimana situasinya saat itu. Setelah itu, teman-teman dapat melengkapi dengan apa yang teman-teman lakukan ketika situasi tersebut terjadi. Jika sudah, bisa saja teman-teman merasa perilaku itu tidak pantas teman-teman lakukan. Nah, dalam hal ini teman-teman juga dapat menuliskan kembali kira-kira perilaku apa yang mungkin lebih tepat teman-teman munculkan. Jika sudah, teman-teman dapat melipat lembaran tersebut dan menyimpannya. Oke, teman-teman, tadi sudah mengikuti kegiatan 3 terakhir, yaitu menuliskan emosi, pengalaman teman-teman dalam sebuah tulisan. Nah, sekarang boleh dibagikan mungkin apa penghayatan teman-teman selama mengikuti kegiatan tersebut. Ada yang mau membagikan? Oke, boleh. Dengan kakak siapa? Sofia. Oke, Kak Sofia. Kira-kira penghayatan apa sih yang Kak Sofia dapatkan selama melakukan kegiatan tersebut? Saat diminta untuk menuliskan emosi yang muncul mengenai pengalaman berkesan, kan sebenarnya awalnya ada bingung gitu, karena kan selama ini emang pasti nggak cuma satu doang. Jadi penghayatannya agak sedikit lama gitu untuk menentukan. Cuman akhirnya waktu pas menentukan itu, menentukannya lebih ke arah yang positif. Karena kan pas dipikir-pikir pengalaman yang berkesan itu harusnya kebanyakan yang happy-happy gitu kan. Jadi waktu pas menghayatinya, sambil mengingat kejadian itu, sambil kayak dapat merasakan lagi perasaan yang happy-nya itu. Oh, oke. Jadi lebih, kalau Kak Sofia lebih ke pengalaman positif ya, Kak. Kira-kira selama melakukan kegiatan ini ada kesulitan nggak? Itu sih kesulitannya itu waktu harus mencari atau harus memikirkan kira-kira pengalaman apa ya yang dirasa berkesan dan memunculkan emosi itu tuh agak sulit awalnya. Cuman saat berjalannya waktu pasti udah keingat apa pengalamannya dan mulai ingat lagi perasaan yang muncul waktu itu, jadinya udah nggak susah lagi. Oke, makasih Kak Sofia untuk jawabannya.
Sekarang buat teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau membagikan nggak pengalaman apa yang teman-teman tuliskan atau emosi apa yang teman-teman ceritakan dalam tulisan teman-teman? Ya, boleh. Jadi Oke, kalau silahkan. ini pengalamannya sebenarnya lebih ke arah pengalaman yang negatif, nggak apa-apa, ini bukan Tidak yang nyambung apa-apa. kayak nggak nyambung sama sebelumnya, udah ya. Jadi sebenarnya sih pengalamannya kayak lebih ke arah waktu masih sekolah tuh, lebih ke arah kayak stres sama pelajaran sih gitu. Stres sama pelajaran, tapi yang jadi tempat buat melampiaskan kemarahannya itu teman gitu. Teman, dan jadinya hal itu tuh malah jadi bukannya menyelesaikan masalah ya, jadi kayak semacam nambah masalah baru. Kalau secara singkatnya seperti itu ya pengalamannya. Sebelumnya mungkin dengan kakak siapa? Oh, saya dengan Kak Daniel. Oke, tadi Kak Daniel mengalami stres pelajaran. Ya. Nah, kira-kira emosi yang waktu itu Kak Daniel munculkan apa? Lebih ke arah emosi negatif kayak marah gitu, jengkel. Oh, marah, jengkel. Ya. Nah, mungkin ya tadi mungkin Kak Daniel mengatakan bahwa perilaku Kak Daniel jadinya tidak menyelesaikan masalah, jadi justru teman melampiaskannya seperti itu. Kira-kira menurut Kak Daniel seharusnya Kak Daniel melakukan apa? Yang harusnya sih sebenarnya kalau ada masalah ya seharusnya mah tenang dulu. Kalau misalnya menghadapi stres kayak gitu, tenang dulu gitu. Jadi dengan tenang kan bisa membantu, setidaknya kita bisa mikirkan apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan masalah, bukan malah yang naiknya emosi dulu gitu. Jadi kalau misalnya yang naiknya emosi dulu kan jadi yang malah menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah yang udah ada. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih tanggapannya Kak Daniel. Sudah setuju juga ya teman-teman yang lain bahwa kalau mungkin emosi marah sebaiknya kita tenangin diri dulu. Nah, boleh tahu satu lagi Kak Daniel, kira-kira hubungan Kak Daniel sama temannya bagaimana tuh setelah itu? Hubungannya sebenarnya jadi gitu, jadi gimana ya? Kayak semacam saya sama teman saya tuh nggak ngomong lah gitu selama beberapa minggu gitu kan, karena saya marahin teman saya gitu kan. Padahal kan itu bukan salah dia juga gitu kan. Akhirnya minta maaf ya, hubungannya lebih baik lagi sih, setidaknya balik lagi gitu. Saya jelasin kenapa saya marah waktu itu kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Daniel buat pengalamannya. Oke. Jadi melalui kegiatan 3 ini betul bahwa teman-teman diajak untuk insight bagaimana ketika teman-teman memunculkan emosi, kira-kira bagaimana mengelolanya, apa yang harus dilakukan sehingga nggak destruktif juga ke lingkungan. Jadi bisa membuat hubungan yang lebih efektif juga, seperti itu dari kegiatan 3. Teman-teman yang ada di rumah boleh untuk menuliskan penghayatan atau kesulitan atau mungkin jawaban dari kegiatan ini di kolom komentar ya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak teman-teman insight kembali bagaimana penerapan emotional intelligence dalam suatu situasi tertentu atau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi teman-teman dapat menyadari emosi yang dimunculkan, tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana situasinya saat itu, apakah respon teman-teman bisa mempengaruhi tingkah laku orang lain juga. Nah, jadi kegiatan ini dalam bentuk lembaran tersebut dapat teman-teman baca kembali, dapat teman-teman renungkan kembali apakah respon yang teman-teman ungkapkan sudah tepat, apakah sudah selaras antara emosi dan pengungkapannya. Tentunya teman-teman juga dapat mengajak berdiskusi, mungkin keluarga yang ada di rumah, atau kerabat, atau teman, apakah benar pengungkapan teman-teman itu sudah sesuai dengan emosi yang dirasakan. Dengan seperti itu, maka teman-teman juga dapat lebih baik dalam menerapkan emotional intelligence.
Dengan demikian, berakhir training hari ini. Sekarang saya akan mereview sedikit mengenai materi apa saja yang disampaikan oleh para pembicara. Hal yang paling penting adalah teman-teman mengetahui macam-macam emosi, di mana terkait dengan situasi tertentu. Setelah itu, dibahas pula mengenai definisi emotional intelligence, di mana ada keselarasan antara pemunculan emosi dan pengungkapannya. Kemudian ada aspek-aspek atau komponen dasar dari emotional intelligence. Nah, hal ini yang penting teman-teman. Jadi mulai dari self-awareness, kemudian ada self-regulation, kemudian ada self-motivated, keempat ada empati, dan terakhir ada effective relationship. Tentunya hal yang ditekankan juga pada training ini adalah emotional intelligence terkait dengan akademik teman-teman atau kehidupan bersekolah teman-teman. Ketika teman-teman dapat mengungkapkan emosi secara tepat, teman-teman akan lebih adaptif di lingkungan. Teman-teman juga dapat mengikuti aturan, teman-teman dapat belajar dengan disiplin, dapat juga bertanggung jawab karena teman-teman bisa peka terhadap lingkungan, bisa berempati, dan bisa melakukan hubungan yang baik juga dengan orang lain. Nah, tentunya dalam hal ini emotional intelligence dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa fisik ataupun non fisik seperti lingkungan, seperti ada keluarga dan non keluarga. Nah, non keluarga yang ditekankan di sini adalah mungkin teman-teman atau guru di sekolah yang dapat mempengaruhi pemunculan emosi teman-teman. Semoga materi training hari ini, kegiatan dan juga games yang diterapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dengan demikian berakhir sudah training hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir, tidak men-skip videonya, dan ikut berpartisipasi aktif selama training hari ini. Apabila teman-teman tidak mengerti atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi kami hari ini, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Untuk evaluasi training, kelompok kami telah menyediakan barcode. Nah, teman-teman dapat men-scan barcode tersebut untuk memberikan kritik, komentar, dan saran untuk perbaikan ke depannya, dan untuk menilai bagaimana training hari ini. Dan untuk semua barcode, bisa dicek linknya di description box. Semoga video training ini berguna untuk semua yang menonton, khususnya untuk siswa SMA kelas 11. Untuk teman-teman di rumah yang ingin menonton ulang atau ingin melakukan kegiatan atau games yang ada dalam video training ini, boleh sekali teman-teman juga dapat menyimpan link training ini. Sekian kegiatan training hari ini. Jadi, tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan tetap lakukan social distancing ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah! Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home